Ya. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Sirabutar. Saya dari saya dari kelas Siap 1 dengan NIM 11S24.110. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbaikan UTS. Yang pertama itu definisi vektor vektor 3 data. Kita mendefinisikan tipe data vektor 3 yang memiliki 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Semuanya itu bertipe double. Fungsi deriving show itu membuat tipe data vektor 3 dapat ditampilkan sebagai string ketika dipanggil dengan fungsi show. Selanjutnya, selektor untuk X, Y, dan Z. Get X, get Y, dan get Z adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil nilai X, Y, dan Z dari sebuah vektor 3. Selanjutnya, kita membuat fungsi membuat vektor 3. Make vektor 3 adalah fungsi untuk membuat objek vektor 3 baru dari 3 nilai double untuk X, Y, dan Z. Selanjutnya, fungsi pemeriksaan vektor, yaitu fungsi isOrigin untuk memeriksa apakah semua komponen X, Y, dan Z dari vektor V bernilai 0. Jika ya, vektor tersebut adalah vektor 0. Selanjutnya, fungsi untuk memeriksa kesamaan dua vektor, yaitu fungsi x equals. Ini memeriksa apakah dua vektor V dan W memiliki komponen X, Y, dan Z sama. Selanjutnya, fungsi untuk memeriksa ketidaksamaan dua vektor, atau fungsinya is not equals. Fungsi ini memeriksa apakah dua vektor tidak sama dengan apakah dua vektor tersebut tidak sama dengan cara membalikkan hasil dari is equals. Selanjutnya, fungsi mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Kita menggunakan fungsi max2 untuk mengembalikan nilai terbesar antara dua bilangan dan min2 untuk mengembalikan nilai terkecil antara dua bilangan. Selanjutnya, fungsi untuk mencari fungsi untuk vektor maksimum dan minimum. Di sini kita menggunakan vektor max dan vektor min. Untuk vektor max itu fungsi menghasilkan sebuah vektor baru dengan komponen yang merupakan nilai terbesar dari dua vektor ini. Untuk vektor min itu fungsi untuk menghasilkan vektor baru dengan komponen terkecil dari dua vektor input. Selanjutnya, fungsi untuk menghitung magnitudo atau panjang vektor. Fungsi magnitudo yaitu menghitung panjang vektor dengan rumus akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat, lalu membulatkan hasilnya ke dalam ke dua desimal. Selanjutnya, operasi dot, produk, dan cross produk. Fungsi ini, dot produk merupakan fungsi menghitung hasil perkalian titik dua vektor yang merupakan jumlah dari perkalian komponen yang sesuai. Dan cross product itu adalah fungsi untuk menghasilkan vektor baru yang merupakan hasil dari perkalian silang dua vektor. Selanjutnya, fungsi normalisasi dan surut antara dua vektor. Kita menggunakan fungsi normalis, yaitu untuk fungsi mengubah vektor menjadi panjang satu atau unit vektor, kecuali jika magnitudonya 0. Selanjutnya, fungsi angel untuk menghitung surut antara dua vektor dalam gradien menggunakan rumus kosinus. Selanjutnya, kita mengkonversi sudut dari gradien ke derajat, yaitu kita menggunakan fungsi anglerat, yaitu fungsi mengonversi sudut dari radian ke derajat. Rumusnya adalah radian 180 per pi. Hasilnya kemudian dibulatkan ke satu tempat desimal menggunakan round to one. Selanjutnya, fungsi untuk menghitung jarak antara dua vektor. Kita menggunakan fungsi distance, yaitu fungsi menghitung jarak antara dua vektor pi dan w dengan menggunakan rumus jarak Euclidean, yaitu jarak sama dengan akar dari x2 dikurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat ditambah z2 dikurang z1 kuadrat. Hasil dari perhitungannya akan dibulatkan ke dua tempat desimal. Selanjutnya, skalasi vektor. Kita menggunakan fungsi scale untuk melakukan operasi perkalian skalar, di mana setiap komponen vektor v dikalikan dengan suatu nilai skalar t. Ini memperbesar atau memperkecil ukuran vektor. Selanjutnya, fungsi bilangan untuk pengurangan vektor. Kita menggunakan fungsi X vektor, yaitu fungsi menjumlahkan dua vektor dengan menambahkan komponen X, Y, dan Z dari vektor V dan W. Dan menggunakan fungsi subvektor untuk mengurangkan dua vektor dengan mengurangi komponen X, Y, dan Z dari vektor W dan V.
Selanjutnya, perkalian dan pembagian komponen vektor. Di sini kita menggunakan fungsi mul vektor, yaitu mengalihkan setiap komponen dari dua vektor, dan div vektor untuk membagi setiap komponen dari dua vektor, dan menggunakan shape div untuk menangani pembagian dengan nol. Hasilnya dibulatkan ke satu tempat desimal. Selanjutnya, fungsi pembantu atau pembagian aman. Di sini kita menggunakan fungsi shape div, yaitu mencegah pembagian dengan nol yang dapat menyebabkan kesalahan. Jika pembilang dan penyebut adalah nol, hasilnya adalah nol. Jika hanya penyebut yang nol, hasilnya adalah tak terhingga. Selanjutnya, pantulan vektor. Kita menggunakan fungsi reflect, yaitu fungsi menghitung pantulan vektor V terhadap vektor W dengan rumus refleksi sama dengan V kurang 2 dikali W kali V kali W. Hasilnya itu adalah vektor yang mempresentasikan pantulan dari vektor V terhadap permukaan yang didefinisikan oleh W. Selanjutnya, interpolasi linear antara dua vektor. Kita menggunakan fungsi LERT atau linear interpolation, yaitu fungsi untuk menghitung posisi antara dua vektor V dan W berdasarkan parameter T, atau T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 1. Jika T sama dengan 0, hasilnya adalah V, dan jika T sama dengan 1, hasilnya adalah W. Nilai T antara 0 dan 1 menghasilkan posisi di antara kedua vektor. Selanjutnya, kita membulatkan ke beberapa tempat desimal. Kita menggunakan fungsi round to 2 dan round to 1, yaitu membulatkan angka ke 2 dan 1 tempat desimal masing-masing. Fungsi ini berguna untuk mengatur format hasil perhitungan agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya, kita masukkan inputnya sesuai dengan yang ada di modul. Kita masukkan input 1, 0, 0, 1, 0, 1. Maka outputnya sesuai dengan yang ada di modul. Yang pertama, W sama dengan vektor 3, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. W sama dengan vektor 3, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Maka vektor P memiliki komponen X, Y, Z sama dengan 1, 0, 0. Yang berarti vektor ini berada di sepanjang sebuah X. Yang kedua, vektor W memiliki komponen X, Y, Z sama dengan 0, 0, 0, 1,0, 0,0. Yang berarti vektor ini berada di sepanjang sebuah Y. Yang kedua, is origin W sama dengan false, is origin W sama dengan false. Berarti kedua vektor ini bukanlah vektor 0 karena setidaknya satu komponen pada masing-masing vektor tidak bernilai 0. Selanjutnya, vektor max V is equals V W sama dengan false, is not equals VW sama dengan true. Berarti vektor W dan W tidak sama karena komponennya berbeda, sehingga is equals menghasilkan false dan is not equals menghasilkan true. Selanjutnya, vektor max VW sama dengan vektor 3 X sama dengan 1, 0, Y sama dengan 1, 0, Z sama dengan 0,0. Vektor min PW sama dengan vektor 3 X sama dengan 0, 0,0, Y sama dengan 0,0, Z sama dengan 0,0. Maka vektor max menghasilkan vektor dengan komponen terbesar dari P dan W, yaitu 1,0, 1,0 dan 0,0. Vektor min menghasilkan vektor dengan komponen terkecil dari P dan W, yaitu 0,0, 0,0 dan 0,0. Selanjutnya, magnitude P sama dengan 1 dan magnitude W sama dengan 1. Maka panjang dari kedua vektor ini adalah 1 karena mereka adalah vektor satuan yang terletak pada sumbu X dan Y. Normalis V sama dengan vektor 3, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0.
Dan normalis W sama dengan vektor 3, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Maka vektor P dan W sudah normalisasi atau memiliki magnitudo 1. Sehingga hasilnya sama seperti vektor aslinya. Selanjutnya dot produk P, W sama dengan 0, karena dot produk menghasilkan 0 menunjukkan bahwa vektor P dan W saling tegak lurus. Dan cross produk PW sama dengan vektor 3, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Karena cross produk menghasilkan vektor 0, 0, 0, dan 1 menunjukkan bahwa hasil perkalian silang vektor ini berada di sepanjang sumbu Z. Selanjutnya, angle P dan W radian sama dengan 1,57 dan angle PW degree sama dengan 90,5. Sudut antara V dan W adalah 1,57 radian atau sekitar 90 derajat, menunjukkan bahwa mereka tegak lurus. Distance P dan W sama dengan 1,41, yaitu jarak antara P dan W adalah 1,41 yang sesuai dengan angka 2 karena kedua vektor berada pada jarak diagonal dalam koordinat kartesian. Selanjutnya scale PT sama dengan vektor 3, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Karena T adalah 1, hasil skalasi tidak mempunyai nilai dari vektor P. Selanjutnya, add vektor menghasilkan 1, add vektor P dan W sama dengan vektor 3, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Add vektor menghasilkan 1, 1, 0, hasil penjumlahan komponen dari P dan W. Dan subvektor P dan W sama dengan vektor 3, X sama dengan 1, Y sama dengan minus 1, dan Z sama dengan 0. Subvektor ini merupakan hasil dari pengurangan komponen W dan P. Selanjutnya, mul vektor P dan W sama dengan vektor 3, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ini merupakan perkalian dari komponen yang dikalikan antara P dan W. Selalu memiliki salah satu nilainya itu 0. Selanjutnya di vektor P dan W, yaitu sama dengan vektor 3 X sama dengan infinity, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Karena membagi satu dengan 0 menghasilkan infinity, hasil bagi 0 dengan 1 menghasilkan 0, dan hasil bagi dari 0 dengan 0 menghasilkan tidak angka. Selanjutnya, refleks V dan W sama dengan vektor 3 dari X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Refleks ini merupakan pantulan dari V terhadap W, menghasilkan vektor yang sama dengan V, karena V berada tegak lurus terhadap W. Yang terakhir itu, lar PWT sama dengan vektor 3 dari vektor 3 X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Berarti interpolasi linear antara T sama dengan 1 menghasilkan vektor W. Karena pada T sama dengan 1, posisi interpolasi adalah di ujung kedua vektor. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.